Kali ini kita akan membahas anime yang berjudul Aharen-san wa Hakarenai. Matsuboshi Raido merupakan murid baru yang sedang berusaha mencari teman. Karena sebelumnya, saat dia di SMP, Raido kesulitan mencari teman. Maka dari itu, langkah awal yang diambilnya adalah dengan mendekati teman sebelahnya yang bernama Reina Aharen. Tapi sepertinya untuk mendekati dan memahami Reina ini ternyata sangat sulit. Karena Reina anak yang cukup kesulitan berkomunikasi dan kesulitan mengekspresikan perasaannya. Walaupun begitu, seiring berjalannya waktu, tanpa disadari pertemanan mereka terbentuk dengan sendirinya. Raido bertekad akan lebih memahami Aharen. Terus, apakah semua ini bisa berjalan lancar? Nah, biar nggak penasaran, kita langsung aja bahas ceritanya. Inilah dia, Aharen-san wa Hakarenai. Hari pertama menjadi murid SMA, Matsuboshi Raido bertekad mencari teman baru secepatnya. Karena saat dia di SMP, Raido kesulitan mendapatkan teman. Target pertama kali ini adalah gadis imut di sebelahnya. Miyahara yang merupakan wali kelas dari kelas ini meminta mereka untuk memperkenalkan diri masing-masing. Ini adalah kesempatan Raido mengetahui nama gadis di sampingnya kan? Tapi saat giliran gadis ini memperkenalkan diri, entah kenapa Raido tidak mendengar suara sama sekali. Raido pun tidak menyerah. Dia melihat sekitar dan menemukan nama di buku yang sedang dipegang gadis imut itu. Di sana tertulis kalau namanya adalah Reina Aharen. Raido pun mulai melancarkan aksinya. Dia mencari-cari topik obrolan, tapi terlihat Aharen hanya menoleh tanpa mengatakan satu kata pun. Raido tentu saja bingung apa yang kurang dari dirinya. Dia bahkan menebak Aharen pasti takut melihat wajahnya. Maka dari itu, Raido mencoba untuk tersenyum, tapi tetap gagal. Ya iya, karena senyuman Raido tidak ada bedanya. Sampai jam pulang sekolah pun, Raido tidak menghasilkan apapun. Dengan lesunya, Raido pun memutuskan untuk pulang. Tapi baru juga satu langkah, Raido merasa ada seseorang yang memanggilnya. Raido tentu saja menoleh ke arah Aharen. Tapi anehnya, Aharen tidak mengucapkan satu kata pun. Di keesokan harinya, Raido melihat Aharen menjatuhkan penghapusnya. Ini adalah kesempatan yang tepat kan? Raido akan membawakan penghapus yang terjatuh. Tapi seperti biasa, Aharen hanya menatap Raido dalam diam. Lalu di sini, di jam istirahat, Raido tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Aharen yang mendekat. Malahan ini terlalu dekat. Raido memperhatikan Aharen baik-baik, dan disinilah terungkap kalau Aharen suaranya terlalu kecil. Selama ini berarti Aharen mencoba mengobrol juga dengan Raido. Aharen mendekat lagi dan berbisik kepada Raido, mengatakan kalau dia ketinggalan buku catatan. Dengan senang hati, Raido pun mengajak Aharen duduk bersama. Semenjak terpecahkannya teka-teki jati diri Aharen, mereka berdua jadi sering bersama. Dari makan siang bersama, sampai pulang pun bersama. Aharen bahkan tidak sungkan lagi mengajak Raido bermain sepulang sekolah. Tapi walaupun mereka sudah menghabiskan waktu bersama, anehnya di keesokan harinya Aharen memberikan jarak lagi kepada Raido. Tentu saja, Raido sangat bingung. Dia pun mengambil langkah duluan dengan menawarkan buku catatannya kepada Aharen. Siapa tahu dia ketinggalan buku catatan lagi. Dengan suara yang mulai terdengar, Aharen pun mengatakan kalau dia tidak ingin merepotkan Raido. Dulu, setiap mendapat teman baru, Aharen selalu menunjukkan kenyamanan yang berlebihan, sehingga teman-teman di sekitarnya merasa aneh. Maka dari itu, dari sanalah Aharen kesulitan berteman. Dia bingung harus seperti apa sikapnya. Aharen ingin lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Maka dari itu, hari ini Aharen mengambil langkah mundur. Raido pun meminta Aharen tetap menjadi dirinya sendiri saja, karena Raido tidak keberatan dengan sikap manja Aharen kepadanya kemarin. Aharen tentu saja terharu. Tanpa ragu, Aharen pun memeluk Raido. Arigato. Sejak pertemanan mereka semakin jelas, Raido pun bertekad mempelajari gerak bibir karena terkadang suara Aharen kembali tidak terdengar. Dan saat dipraktekkan langsung kepada Aharen, Raido kembali kesulitan karena mulut Aharen seperti tidak bergerak sama sekali. Raido pun mencari berbagai macam cara agar mereka berdua bisa berkomunikasi dengan lancar. Dan dari sekian banyak cara komunikasi yang diberikan, ternyata semuanya gagal. Raido sangat frustasi. Cara apa lagi yang harus dia pilih? Raido meminta maaf kepada Aharen karena sampai sekarang Raido tidak bisa memahami cara komunikasi yang tepat bagi mereka. Dengan perlahan, Aharen pun mengatakan hal yang sama, meminta maaf karena mengecewakan Raido. Mendengar Aharen berbicara, Raido pun kembali meminta maaf karena sudah membuat Aharen bekerja keras. Dia mengencangkan suaranya agar bisa terdengar Raido kan? Aharen pun menjawab kalau ini adalah suaranya setiap hari. Dia tidak menaikkan nada sama sekali. Dari sanalah Raido menyadari kalau telinganya sudah beradaptasi dengan suara Aharen. Bahkan pendengarannya lebih sensitif dari sebelumnya. Buktinya saja dia bisa tahu jenis koin jatuh di sekitarnya. Saat memikirkan telinganya yang mulai sangat sensitif, Raido pun malah kehilangan Aharen karena Aharen ternyata diam-diam masuk ke dalam toko game. Dengan tatapan yang serius, Aharen memperhatikan salah satu mesin pencapit.
Sebagai lelaki yang jantan, tentu saja Reido menawarkan diri membantu Aharen mendapatkan boneka. Tapi sayang, mau dicoba beberapa kali pun, Reido selalu gagal. Aharen pun maju ke depan, dia mengeluarkan koin dan langsung bermain. Tanpa menunggu lama, Aharen terus-terusan memenangkan boneka yang dicapitnya. Setelah mendapatkan hadiah yang sangat-sangat banyak, Aharen pun memberikan semua hadiah itu kepada Reido sebagai bukti terima kasih karena Reido mau berusaha memahami Aharen. Boneka ini tentu saja terlalu banyak untuk Reido. Maka dari itu dia pun kembali memberikan satu boneka untuk Aharen karena mau bagaimanapun juga, ini adalah hasil kerja kerasnya kan? Di hari lainnya, Reido kali ini tidak membawa bekal makanan karena ibunya pergi keluar kota. Menengah itu, Aharen pun memberikan sebagian bekal makanannya. Berkat kejadian itu, Aharen memutuskan membuatkan bekal untuk Reido di keesokan harinya, walaupun dia harus menahan kantuk karena bangun sangat pagi. Reido pun menawarkan pundaknya untuk dijadikan sandaran jika Aharen mengantuk. Dengan cepat, Aharen mendekat, tapi bukan untuk bersandar, melainkan tidur di pangkuan Reido. Di keesokan harinya, Reido terkejut dengan penampilan Aharen yang berantakan. Reido menebak kalau Aharen berkelahi dan dia mempunyai kemampuan tersembunyi. Kepanikan Reido semakin meningkat ketika Aharen mendekat. Tapi sepertinya kecurigaan Reido ini salah lagi karena ternyata mata Aharen kemasukan sesuatu. Dia jadi tidak bisa berjalan dengan benar, itulah kenapa badannya berantakan. Reido pun memberikan tetes mata, tapi sepertinya Aharen payah juga memberikan obat ke matanya sendiri. Reido pun mau tidak mau membantu Aharen. Seperti biasa mereka makan siang berdua dan kali ini mata Reido lah yang kemasukan sesuatu. Aharen pun menawarkan diri membantu mengobati mata Reido. Tapi ya hasilnya sudah tertebak lah, dia tidak bisa memposisikan tangannya dengan benar. Saat Reido sibuk diobati, tiba-tiba Reido merasakan ada seseorang yang memperhatikan kebersamaan mereka. Tidak hanya di jam makan siang saja loh, pokoknya seharian itu Reido merasa diikuti dimanapun dan kapanpun Reido pergi. Bahkan Reido jadi berpikir mungkin dia sedang diikuti pembunuh bayaran. Di saat Reido sudah pasrah dengan nasibnya, tiba-tiba dia menerima sinyal diikuti lagi. Tapi kali ini dia akan menghadapi langsung, dan saat dibuka, sosok perempuan besar menyeramkan muncul di hadapannya. Tapi anehnya wajah menyeramkan ini berubah menjadi sedih seketika, dan ternyata dia adalah teman masa kecil Aharen yang bernama Mitsuki Oshiro. Alasan Oshiro mengikuti Reido adalah untuk menjaga keselamatan Aharen. Oshiro merasa kalau Reido sangat berbahaya. Mendengar pernyataan itu, Aharen pun menyadarkan Oshiro kalau Reido tidak berbahaya. Mendengar pernyataan Aharen, Oshiro sebenarnya sulit menerimanya. Maka dari itu dia mencari jalan tengah saja. Oshiro akan tetap mengawasi Reido, tapi dari kejauhan. Lalu di sini, Reido menyapa Aharen yang terlihat sedang tidak sehat. Saat menoleh ke arah Reido, Aharen malah dikejutkan dengan celana Reido yang tidak tertutup sempurna. Aharen mencoba memberitahu Reido, tapi sayang dia tidak paham sama sekali. Suara Aharen juga hari ini tidak keluar karena dia sedang radang tenggorokan. Karena gagal menyadarkan Reido, Aharen pun memaksimalkan segala macam cara untuk menutup resleting celana Reido yang terbuka. Aharen terus menutup celana itu sepanjang dia berada di sekolah sampai dia pulang. Reido tentu saja aneh dengan kelakuan Aharen yang terus menutupi dirinya. Reido pun mencari-cari penyebab Aharen seperti ini, dan setelah melalui proses berpikir yang panjang, Reido pun menebak kalau Aharen seperti ini pasti karena Aharen ingin dipuji karena sudah potong rambut. Mendengar itu, Aharen pun tergeletak. Dia sudah tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan kepada Reido. Apakah sampai rumah Reido tidak sadar juga? Jawabannya tentu saja tidak. Dia diberitahu adiknya tentang resleting yang terbuka. Dengan seketika, Reido lemas, membayangkan celananya menganga ke sana kemari seharian ini. Cuaca hari ini sedang buruk. Oshiro yang sangat mengagumi Aharen tentu saja mencoba memberikan payung secara diam-diam. Tapi karena Aharen kurang peka dan selalu curigaan, Aharen malah mengira kalau payung ini kerasukan karena muncul secara tiba-tiba. Oshiro tentu saja kecewa melihat Aharen tidak menggunakan payungnya dengan benar. Saking sedihnya, dia tidak sadar kalau Aharen di depannya sejak tadi. Oshiro pun berlari. Dia takut Aharen mengira dirinya sedang menjahili. Tapi kemanapun Oshiro pergi, Aharen selalu menemukannya. Sampai pada suatu titik di mana Oshiro menghadapi jalan buntu. Dengan perlahan-lahan, Aharen mendekat dan dia pun memberikan payung miliknya. Mereka pada akhirnya pulang bersama, tapi karena payung ini terlalu kecil untuk mereka berdua, Oshiro pun mengajak Aharen berteduh dulu. Karena baju Aharen basah kuyup, Oshiro pun meminjamkan sweater miliknya. Aharen tentu saja berbisik mengatakan terima kasih karena sudah meminjamkan sweaternya dan juga setia di sampingnya. Maksudnya apa? Jadi, selama ini Aharen sadar kalau Oshiro selalu pulang bersama Aharen dan Reido walaupun caranya bersembunyi. Bagi Aharen, hal itu cukup menyentuh kok. Mendengar itu Oshiro sangat salah tingkah. Dia bahkan meninggalkan Aharen begitu saja.
Lalu di sini Reido merasa rambutnya sudah sangat panjang. Saat sedang serius memperhatikan rambutnya sendiri, Reido malah dikejutkan dengan kemunculan Aharen seperti ini. Reido pun kembali menerka-nerka penyebab rambut Aharen. Sejauh ini dia menebak kalau Aharen pasti menjadi penyanyi band rock. Reido pun memberanikan diri menanyakan saja secara langsung. Aharen pun memberitahu kalau sejak dia bangun tidur rambutnya memang sudah seperti ini. Aharen mencoba merapikannya tapi tidak rapi juga. Reido pun menawarkan diri untuk merapikan rambut Aharen. Di ruang loker, sebenarnya Reido ragu karena dia takut malah membuat rambut Aharen semakin rusak. Untungnya mereka bertemu Oshiro, sehingga Reido pun meminta bantuannya karena kebetulan orang tua Oshiro memiliki salon. Dengan senang hati, Oshiro menerima permintaan itu. Tapi sepanjang Oshiro merapikan rambut Aharen, Reido sebenarnya sempat khawatir rambut Aharen malah akan semakin buruk. Tapi untungnya kecurigaan itu sirna begitu saja ketika Reido melihat hasil akhirnya. Aharen tampil dengan sangat cantik. Tidak hanya Aharen sih yang dirapikan oleh Oshiro, Reido juga diajak Oshiro untuk mau dirapikan juga. Tentu saja itu tawaran yang sangat menggiurkan, karena berarti Reido bisa menghemat uang. Karena tugas cukur-mencukur sudah selesai, Aharen mengajak Oshiro bergabung makan siang bersama. Tentu saja dengan senang hati Oshiro menerimanya. Reido melihat tangan Aharen yang pecah-pecah dan dia pun menanyakan penyebabnya. Aharen memberitahu kalau kulitnya memang sangat mudah kering, bahkan bibirnya sekarang sangat kering. Aharen sempat mengaplikasikan lip gloss, tapi seperti biasa tangannya tidak bisa dikendalikan. Oshiro pun kembali menawarkan diri membantu Aharen menggunakan lip gloss. Tidak hanya itu sih, Oshiro bahkan memberikan pelayanan pijat yang sangat lengkap. Ternyata Oshiro diam-diam sangat bertalenta ya. Di sini, Miyahira memberikan pengumuman kalau mulai minggu depan posisi duduk mereka akan diubah. Reido sebenarnya sedih dipindah duduknya karena ada kemungkinan akan berjauhan dengan Aharen. Maka dari itu sejak pengumuman itu diberikan, Reido berjanji akan membantu Aharen apapun itu. Di jam makan siang, Aharen tiba-tiba meminta Reido merekamnya. Tiba-tiba saja, Aharen menari dengan sangat lincah dan unik. Dia bersikap tidak seperti biasanya. Reido menebak kalau Aharen pasti sedang ingin merintis kesuksesannya di YouTube. Karena Reido pernah berjanji akan membantu Aharen semaksimal mungkin, maka dari itu dia pun dengan sukarela ikut berpartisipasi menari bersama Aharen. Reido yakin YouTube Aharen akan membawanya ke popularitas yang sangat luar biasa. Maka dari itu seminggu kemudian, Reido mengecek video yang diupload Aharen. Dan hasilnya, ternyata video mereka sepi. Tidak viral sama sekali. Karena hari ini juga ada hari pertukaran kursi, tentu saja kekecewaan Reido berkali lipat. Karena tidak bisa membantu Aharen viral sampai hari ini tiba. Saat wali kelas mulai meminta mereka untuk mulai berpindah bangku, di sini terungkap kalau ternyata tidak ada perubahan yang pasti dalam posisi duduk. Aharen dan Reido masih bersebelahan. Jam pelajaran tiba. Salah satu guru yang bernama Tobaru sedang menjelaskan materi pelajaran dan teman sekelas Reido yang bernama Ishikawa memberitahu Reido kalau Tobaru adalah guru yang sangat lemah karena sering sakit-sakitan. Saat Tobaru sibuk membahas materi, tatapannya tiba-tiba terhenti melihat kedekatan Aharen dan Reido. Sebenarnya Tobaru ingin melerainya, tapi karena dia korban cerita romantis, Tobaru pun membiarkannya. Dia ingin melihat sejauh mana kedekatan mereka berdua. Tapi sepertinya keputusan Tobaru ini sangat salah. Karena Tobaru malah ditampar berbagai macam posisi romantis antara Aharen dan Reido. Apa yang dilakukan Reido dan Aharen sebenarnya hanya sebatas belajar. Reido membantu Aharen memahami tulisan yang di depan karena murid di depan Aharen sangatlah besar. Tobaru benar-benar tidak kuat melihat kemesraan mereka berdua. Badannya gemetar, bahkan Tobaru sampai mimisan loh. Sepulang sekolah, Reido mengajak Aharen mengunjungi toko kaset dan tidak disangka-sangka Aharen tiba-tiba tertarik dengan rak lagu rap. Berkat mendengarkan lagu rap kemarin, hari ini Aharen mampu menyampaikan pesan dengan baik melalui lagu rap. Kini dia tidak kesulitan mengungkapkan perasaannya juga. Reido pun sangat senang akhirnya bisa menemukan jalur komunikasi yang pas di antara mereka berdua. Tapi sayangnya ketenangan itu tidak berjalan dalam waktu yang lama. Karena pada akhirnya, mic mereka berdua disita pihak sekolah dan cara komunikasi mereka pun kembali seperti semula. Di hari lainnya, adik Reido tiba-tiba memberikan mainan spinner kepada Reido. Alasannya sih untuk menghilangkan stres. Karena benda ini cukup unik juga, Reido pun membawanya ke sekolah dan tentu saja Aharen tertarik dengan mainan itu. Reido pun memberikan spinner itu kepada Aharen dan sepertinya Aharen sangat menyukainya. Dia bahkan bermain spinner dalam keadaan apapun. Parahnya lagi, itu berjalan dalam beberapa hari. Aharen tidak tidur untuk menguasai berbagai macam trik.
Reido merasa bersalah meminjamkan mainan itu. Siapa yang sangka kan Aharen akan kecanduan. Di saat Reido mencari cara untuk mengambil kembali spinnernya, tiba-tiba Aharen menghampirinya dan mengembalikan mainan itu. Aharen ternyata sudah sangat puas dengan mainannya. Sepulang sekolah, Reido dan Aharen memutuskan diam di taman. Di tengah kesunyian yang indah, tiba-tiba taman berisik oleh ketiga anak SD ini. Mereka bertiga adalah anak-anak yang mengagumi Aharen ketika dia bermain spinner. Tapi sepertinya kehadiran Reido di sini tidak disukai ketiga anak SD ini. Saat mereka mencoba mengusir Reido, di belakang mereka tiba-tiba muncul anak perempuan lainnya yang bernama Futaba. Kehadiran Futaba di sini bukan untuk memarahi Reido, tapi untuk memarahi Aharen. Futaba tidak suka Aharen karena Aharen suka menggoda ke sana kemari. Tentu saja mereka bertiga tidak percaya begitu saja. Futaba pun mengeluarkan permainan papan reverse. Dia menantang Aharen bertarung melawannya. Jika Futaba menang, Aharen harus menjauh dari teman-teman lainnya. Begitupun sebaliknya. Aharen mau mengikuti keinginan, dan tidak disangka-sangka Futaba memang memenangkan permainan ini. Reido sempat aneh dengan kekalahan Aharen, karena sebelumnya Aharen pernah bermain reverse dan dia sangatlah jago. Aharen pun berbisik kepada Reido kalau Aharen sengaja membuat dirinya sendiri kalah. Tapi sepertinya kemenangan Futaba tidak disukai Atsushi. Dia merasa keberadaan Futaba sangat mengganggu. Mendengar itu tentu saja Futaba berlari. Aharen pun mendekat dan menghukum Atsushi. Dia meminta Atsushi untuk meminta maaf juga kepada Futaba. Karena apa yang dilakukan Futaba sebenarnya tidak salah kok. Setelah mendengar pernyataan itu, mereka bertiga pun berlari mengejar Futaba untuk meminta maaf. Setelah membereskan masalah itu, Aharen sangat kelelahan. Reido tentu saja khawatir melihat Aharen yang lemas. Tapi sepertinya kekhawatiran itu bisa sirna seketika, karena ternyata Aharen bisa pulang dengan anjingnya yang sangat besar, dan dia bernama Numa. Part 1 selesai. Unik banget ya sosok Aharen, sikapnya tidak tertebak sama sekali. Gak cuma sikap sih, ekspresinya juga gitu-gitu aja. Gak beda jauh juga dari Reido. Bagaimana cerita selanjutnya? Nantikan aja di part 2. Makasih yang udah mampir ke channel ini. Sampai jumpa di next video. Jamatane, arigato gozaimasu.